Di sebuah desa kecil di kota La Viola, Filipina, tersebutlah seorang wanita muda cantik bernama Ana. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibunya, dan juga seorang pria yang baru saja ia tikahi, yaitu Ben. Akhir-akhir ini, hidup mereka sedang dipusingkan dengan masalah keuangan, di mana dahulu, almarhum ayah Ana menggadaikan tanah dan rumah itu pada sebuah bank. Dan jangka waktu untuk menebus uang gadainya, sudah lama terlewati. Dan karena Ana yang hanya seorang karyawan di sebuah penginapan kecil, serta Ben yang kerja di tempat gilingan padi, mereka tak sanggup menebusnya. Menurut pihak bank, keluarga Ana masih bisa menempati tanah dan rumah itu, asalkan terus membayar bunganya tiap bulan. Terkecuali ada orang yang menawar lebih tinggi, maka terpaksa pihak bank akan melepasnya, dan keluarga Ana harus rela angkat kaki dari sana. Meski berat menerima putusan bank, namun Ana dan keluarga hanya bisa pasrah, dan berharap tak ada orang yang akan mau membayar lebih tinggi, sampai mereka mampu melunasinya, dan memiliki kembali tanah dan rumah mereka. Di suatu hari, ibunya Ana mendapat kabar, bahwa telah ada orang yang berani menawar tanah dan rumah mereka yang sedang dilelang pihak bank. Dan orang itu kemudian datang ke rumah mereka. Rupanya orang itu adalah Arturo, dia adalah pamannya Ana, yang memang sejak lama menginginkan tempat itu. Melihat yang memenangkan lelang masih kerabatnya, ibu Ana mencoba memohon agar diberi izin untuk sementara tinggal di sana. Namun dengan angkuhnya, Arturo mempersilahkan keluarga Ana, untuk angkat kaki dari sana. Ibunya Ana hanya bisa pasrah, sedangkan Ana merasa jengkel, melihat kelakuan sang paman, yang seharusnya menolongnya, malah membuat mereka jatuh sengsara. Mau tak mau, rela tidak rela. Namun akhirnya mereka pun harus pindah dari situ. Karena tanah dan rumah itu sekarang bukan milik mereka lagi. Namun beruntung masih ada saudara dari ibunya Ana, yang masih punya hati dan mau menampung mereka untuk sementara. Jelang beberapa hari tinggal di kerabat ibunya, Ana dan Ben sepakat untuk pergi merantau ke ibu kota, untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, agar bisa membeli rumah sendiri untuk mereka tempati. Dengan diiringi doa restu sang ibu, dan dengan segudang harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, Ana dan Ben pun pergi ke kota menggunakan bis. Sesampainya di kota, yang mereka temui adalah Mando, dia adalah teman Ben yang sudah lebih dahulu mengadu nasib di sana. Kemudian, Ana dan Ben dibawa oleh Mando ke sebuah tempat, di mana di sana, sudah banyak para perantau pemula seperti mereka, tinggal di sana. Sebuah gedung hotel yang mangkrak atau tidak diselesaikan, hingga menjadi hunian gratis, bagi para perantau yang datang ke sana. Karena Ana dan Ben hanya bermodal dengkul, suka tidak suka, mereka akan tinggal untuk sementara di tempat itu. Ben sangat beruntung, karena saat Mando membawanya untuk bekerja di sebuah restoran ternama, ia langsung diterima untuk bekerja di sana. Apalagi bosnya sangat baik, setiap pulang Ben selalu dapat jatah makanan untuk ia bawa ke rumah. Suatu hari saat Ben pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk membeli kopi dan rokok di warung sebelah. Ternyata, Mbak pemilik warungnya sangat cantik, dan aduhai. Nancy. Setelah berkenalan, Ben dan Nancy pun terlihat asyik mengobrol. Sudah beberapa kali, Mando mengantar Ana untuk melamar pekerjaan, namun sudah beberapa tempat menolaknya, karena sudah tidak memerlukan karyawan baru lagi. Saat itu, Mando bertemu dengan kenalannya yang bernama Robert, namun saat Robert melihat Mando bersama Ana, ia kelihatan sangat tertarik dengan Ana. Ia pun minta agar Mando mengenalkan Ana padanya. Sebenarnya Mando enggan mengenalkan Ana pada Robert, karena ia sangat tahu siapa dia. Robert adalah mantan polisi yang dipecat karena terlibat berbagai kasus. Intinya si Robert ini bukan orang baik-baik. Namun ternyata Mando salah, Robert ingin berkenalan dengan Ana, hanya karena ia ingin membantu Ana mencarikan pekerjaan. Seperti saat itu, setelah mereka janjian di telepon, Robert memasukkan Ana ke sebuah bar atau klub malam milik temannya. Dan sekarang Ana pun sudah mulai bekerja. Hari demi hari tak terasa, keduanya rajin menyisihkan pundi-pundi uang, demi meraih cita-cita dan masa depan mereka. Nampak Robert datang mengunjungi Ana, di tempat ia kerja. Ia pun makan dan minum di sana. Dan tak lupa,
ia selalu memberikan uang tips yang cukup besar untuk Anna. Anna pun tak segan menerimanya, karena hal itu sangat lumrah untuk seorang pramusaji sebuah bar, seperti dirinya. Namun yang spesial adalah, saat Robert mengatakan bahwa ia akan membuka sebuah bar baru, dan Anna yang akan jadi manajernya. Bersamaan dengan itu, Ben berada di luar, ia bermaksud mengajak Anna untuk pulang bareng. Ia sangat terkejut, melihat istrinya keluar beriringan dengan seorang pria, meski sudah dijelaskan oleh Anna, bahwa Robert adalah orang baik kenalannya, namun dari sorot mata Robert, Ben tahu dia menyukai Anna. Dari sini Ben tak mau kalah, suatu ketika, ia kepergok oleh Anna, saat sedang teleponan dengan Nancy si penjaga warung, dan itu sukses membuat Anna cemburu. Di hari berikutnya, sebuah godaan besar terjadi pada Ben, saat kebiasaan buruknya kambuh lagi. Saat pulang kerja ia tidak buru-buru pulang, namun melipir dulu ke sebuah tempat taruhan. Seperti biasa pada umumnya, Ben dikasih menang dulu oleh sang bandar. Barulah pada taruhan ketiga dan seterusnya, Ben kalah sampai uangnya ludes. Si bandar berpura-pura baik, dengan meminjamkannya sejumlah uang yang sangat besar untuk dipasang pada taruhan. Ben yang sudah panas pun menerimanya, dan akhirnya sepulang dari sana, uang yang ada ludes, dan meninggalkan utang yang besar pada sang bandar. Ben pun kembali pulang, istrinya sangat heran, biasanya Ben langsung mengajaknya kerja kelompok, namun kali ini Ben terlihat sangat lelah, namun Anna tidak mau banyak bertanya, ia membiarkan suami tercintanya itu untuk istirahat. Keesokan harinya, Ben sempat bingung, haruskah ia terus terang pada Anna, bahwa semua uangnya telah habis, namun belum sempat ia berpikir, Mando datang dan mengajaknya pergi bareng ke tempat kerja. Belum jauh mereka berjalan, terdengar Ben dipanggil oleh sang bandar, yang akan menagih utangnya. Mereka memaksa Ben untuk membayar, hingga terjadilah perkelahian. Sebenarnya Ben bisa saja mengalahkan mereka, namun sang bandar menodongkan pistol hingga Ben tak bisa berkutik. Beruntung Mando datang dan mencoba menengahinya, ia meyakinkan pada sang bandar, bahwa Ben pasti akan membayar utangnya dalam waktu dekat. Terlihat Mando sangat kecewa, saat tahu Ben terlibat hutang piutang yang sangat besar, dengan para preman itu. Dan akhirnya, sampailah juga ke telinga Anna. Ia pun sangat kecewa dengan ulah suaminya itu, bukannya menambah pundi-pundi uang mereka, tabungan Ben malah ludes dalam semalam, bahkan kini terlilit hutang yang sangat besar. Sang bandar berkali-kali menelpon Ben, dan kali ini ancaman mereka sepertinya tidak main-main. Akhirnya di saat sedang kalut, dan juga atas rekomendasi dari Mando, inilah akhirnya yang Ben lakukan. Mando menyuruh Ben, agar merekam saat Ben dan Anna kerja bakti menanam ubi di malam hari. Kemudian, video hasil rekamannya, Mando jual ke seseorang yang memang bekerja di bidangnya. Dan akhirnya dengan cara ini, Ben mendapatkan uang dengan cepat untuk membayar hutangnya. Selang beberapa hari, ternyata video Ben dan Anna yang sedang kuda-kudaan itu pun viral, dan suatu ketika, teman Anna tak sengaja melihatnya, dan langsung diperlihatkan kepada Anna. Walau kerjaannya belum kelar, Anna buru-buru pulang. Kali ini ia tak dapat lagi memaafkan kelakuan Ben, yang ia rasa sudah sangat keterlaluan. Ano nangyari? Ben, kausapin mo ko. Ben, kausapin mo ko. Binaboy mo ka! Ginawa mo! Diceritakan, sejak peristiwa itu, Anna tak lagi bersama Ben. Ben kembali ke kampungnya dan bekerja kembali di pabrik gilingan padi. 1 tahun sudah, ia tak pernah bertemu dengan Anna lagi. Rasa rindu dan rasa sesal atas perbuatannya pada Anna, terus menghantuinya setiap saat. Dan karena rasa rindunya yang dalam, Ben pun memutuskan untuk menjenguk Anna. Sedangkan Anna, setelah Ben pergi, ia menikah dengan Robert, dan inilah penampilan Anna sekarang. Importante, okay tayo ngayon, di ba? Bye-bye. Namun ternyata, alih-alih hidup bahagia menikah dengan orang kaya, Robert ternyata seorang yang kasar, apalagi saat bercocok tanam ubi. Terlihat Ben telah sampai di tempat dulu ia tinggal bersama Anna dan Mando,
namun Mando ternyata sudah pindah, Nancy pun tak lagi terlihat di warungnya. Dari seorang tetangga, Ben mendapatkan alamat baru Mando, dan seperti biasa dengan menggunakan cator, ia segera menemui Mando untuk menanyakan tentang kabar Anna. Dan tanpa sengaja, saat setengah jalan ia melihat Mando. Entah mengapa saat melihatnya, amarah Ben tiba-tiba meluap. Ia tahu, gara-gara Mandolah yang menyarankan menjual video syurnya dengan Anna, ia dan istrinya itu berpisah. Kemudian, Ben membuntutinya, dan setelah melewati jalan yang sepi, dan setelah meluapkan emosinya, Ben pun berlalu, dan dengan sebuah alamat yang diberikan Mando, Ben pun segera pergi untuk menemui Anna. Kembali dengan menumpang sebuah cator, Ben berhenti di sebuah rumah mewah yang sangat besar dengan pagar tembok yang cukup tinggi. Karena dari gerbang depan dijaga oleh beberapa anak buahnya Robert, Ben mencoba menaiki pagar dari arah samping rumah. Keinginan untuk menyelamatkan Anna semakin kuat saat Ben melihat Robert yang sedang menyiksa mantan istrinya itu. Setelah memutus kawat berduri, Ben segera mengendap untuk masuk. Saat Ben berhasil menemui Anna di kamarnya, ia terkejut dengan luka-luka bekas pukulan di wajah Anna. Ia pun segera beraksi untuk membawa kabur Anna dari tempat itu. Namun saat ia melihat keluar, nampak Robert dan anak buahnya belum tidur dan masih berada di luar rumah. Di akhir film, diperlihatkan perjuangan Ben yang berusaha membawa Anna keluar. Namun Ben harus berjibaku dahulu dengan anak buah Robert, sampai dirinya terluka tembakan di kaki. Sebenarnya Anna dan Ben sudah berhasil keluar menaiki pagar, namun tiba-tiba Robert datang dan berhasil menjambak rambut Anna dari atas. Ben mengambil sebuah kayu, dan menghujamkannya ke leher Robert, hingga tewas. Anna membimbing Ben yang terluka parah, namun belum jauh mereka melangkah, beberapa anak buah Robert yang bersenjata berhasil mengejarnya. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melawan mereka, Ben memaksa Anna untuk pergi duluan, dan Ben akan menahan anak buah Robert sendirian. Walau dengan segala ketidakrelaan, dan hati yang berat, Anna pun pergi meninggalkan Ben, sampai akhirnya terdengar suara senjata, dan robohnya tubuh Ben yang bersimbah darah. Akhirnya berkat pengorbanan Ben, Anna berhasil kabur dari rumah itu. Dan kemudian, film pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Layar Terbangnya.